Sobat Hermina yang ada di rumah, kembali lagi di podcast Hermina bersama saya Dr. Adelia Sulintias, dokter umum di Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Hari ini kita akan sharing mengenai penyakit hepatitis dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Hari ini saya ditemani oleh narasumber yang tentunya berpengalaman dalam hal hepatitis. Ya, kita sambut Dr. Diksi, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. Siang, Dr. Adel. Halo Sobat Hermina. Ini Dr. Diksi, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Langsung saja ya, Dok. Sebenarnya apa sih, Dok, penyakit hepatitis itu sendiri? Ini kan dalam rangka untuk World Day Hepatitis ya, yang diadakan kalau nggak salah tanggal 28 Juli ya. Nah, ini tema yang sekarang ini diusung untuk 28 Juli besok adalah kita tidak usah menunggu atau we are not waiting. Jadi semua orang kalau bisa di screening lebih tepatnya. Sekarang kan sudah mulai ibu hamil lah, mulai di screening juga. Nah, untuk mencegah apa? Supaya nggak sampai terjadi nanti hepatitis yang lebih berkelanjutan. Sebenarnya hepatitis sendiri itu adalah keradangan dari sel hati gitu loh. Nah, ini penyebabnya ada dua, ada virus sama non virus. Kalau virus ya biasanya bakteri, istilahnya infeksi atau non infeksi ya, itu bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur atau parasit. Nah, terus kalau gitu, kalau yang non infeksi itu ada banyak biasanya. Biasanya terjadi karena keradangan saja, yang bisa dipicu oleh bahan kimia atau kemudian karena alkohol itu juga bisa, atau penyalahgunaan obat-obatan. Gitu. Jadi banyak ya, Dok, penyebabnya. Penyebabnya lumayan banyak. Untuk gejalanya sendiri, Dok, apakah ada gejala spesifik untuk penderita penyakit hepatitis? Untuk gejala spesifiknya itu kayak flu-like syndrome bahasanya. Jadi orang datangnya lemes, terus kemudian ada nyeri perut, bisa sampai datangnya itu biasanya matanya sampai kuning atau seluruh badan kuning. Nah, itu bisa terjadi. Gitu. Tapi gejala awal pasti istilahnya gejala awalnya mereka awal mula kayak kok badannya gemberges gitu, terus kemudian istilahnya flu jadi perut, Dok. Nah, nanti cobalah kita mungkin bisa kalau emang ada ke arah curiga ke arah sana bisa kita untuk ngecekkan hepatitis gitu. Dokter. Apakah hepatitis sendiri itu ada beda-beda jenis ya, Dok? Hepatitis sendiri memang ada beda jenis ya, tadi ada virus, bakteri, parasit, jamur ya. Virus, bakteri, parasit. Nah, kalau hepatitis sendiri itu ada dibedakan ada B, A, B, C, D, E. Banyak ya, Dok. Tapi yang paling sering di kita memang A, B, sama C. Kalau D sama E mungkin kita kurang tahu ya. Kalau pemeriksaan di sini kan kita cuma pemeriksaannya A, B, sama C. Kalau D sama E kemungkinan di kota besar mungkin ya, kita nggak tahu. Karena hepatitisnya itu yang sama kan A, B, C, D, E. Yang A sama E itu sama, bukan D. Kalau D ini itu jarang, tapi dia paling berbahaya. Jadi dia perkembangbiakan dari hepatitis B, virus hepatitis B gitu. Dan juga D sama E ini, misal kalau D ini memang dia tidak ada vaksin, tetapi jika dia sudah terimunisasi dengan vaksin dengan hepatitis B, sudah divaksin hepatitis B, otomatis dia akan terlindungi. Nah, sedangkan untuk hepatitis E ini vaksinnya karena dia sama dengan A, vaksinnya kan belum tersedia memang. Jadi pengobatannya juga antivirus dia nggak ada. Jadi karena A itu fekal oral, berarti secara otomatis ya kebersihan aja yang dijaga. Begitu. Dokter. Yang paling sering jenengan temui di praktek? Itu biasanya hepatitis B, hepatitis B sama hepatitis C. Karena kita di sini itu masih belum ada pengobatannya, maka nanti kita rujuk ke tempat yang lebih tinggi. Ya, misalkan rujukannya di sini rumah sakit tipe yang C atau D, maka kita rujuk ke tipe yang A atau B, yang ada pengobatannya lebih tepatnya. Dok. Apakah penyakit hepatitis itu sendiri dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius ya, Dok? Gitu. Kalau dia tidak diatasi dengan baik dari hepatitis akut bisa menjadi hepatitis kronis sih lebih tepatnya. Untuk tingkat keparahannya seperti apa ya, Dok? Apabila tergantung degradasinya sih, tergantung degradasi. Jadi nanti hepatitis B nanti bisa mengarah sampai nanti ke hepatosis. Jadi istilahnya hepatitis B, kayak contoh hepatitis B dia bisa mengarah ke sirosis, nanti bisa mengarah ke hepatoma. Itu bisa hepatoma istilahnya kanker hati. Dokter. Kemudian apakah bisa diobati ya, Dok, untuk hepatitis itu sendiri?
Kalau untuk hepatitis A itu kan self limiting, Nggih. jadi dia bisa diobati. Kecuali nanti kalau misalkan sampai butuh yang OT, istilahnya pemeriksaannya itu sampai ribuan, nah itu baru datang ke kita. Tapi biasanya dia istilahnya sembuh sendiri memang. Kalau B sama C lah ini beda. Kita harus pengobatan rutin. Kalau yang C itu pengobatannya sampai 12 bulan, tapi kalau misalkan B ya itu kadang-kadang sampai berapanya itu masih belum tahu. Maksud diharapkan memang hepatitis B itu bisa sama dengan hepatitis C, tapi sampai saat ini masih belum. Oh begitu nggih dok. Untuk cara penularannya dok, hepatitis ini pripun? Hepatitis itu yang kalau A itu ya fekal oral sama dengan D. Terus kemudian kalau yang B itu istilahnya ada vertikal, ada horizontal. Kalau yang C itu yang transmitted. Jadi yang kayak istilahnya jarum apa-apa itu yang C. Oh yang C ya dok. Kalau yang A cuma dari fekal oral Kalau aja yang ya, A dok? itu fekal oral. Oke, dokter. Gitu. Apakah bisa dicegah ya dok untuk penyakit hepatitis ini sendiri? Kalau B karena dia itu istilahnya horizontal ya, dari ibu ke anak itu ya kita nggak bisa. Tapi kalau C itu pasti kita bisa cegah. A juga kita bisa cegah. Oh gitu dokter. Kalau B itu menurun ya dok, istilah gampangnya. Istilahnya iya, karena dia istilah penurunannya memang secara vertikal. Oke dokter. Kemudian apa nggih dok yang harus dilakukan untuk orang-orang yang berada di sekitar pasien yang menderita hepatitis dok? Kalau misalkan untuk hepatitis A memang kan pengolahan fekal oral, jadi ya untuk sementara dipisah dulu gitu sampai memang pengobatan untuk hepatitisnya sembuh gitu ya. Kalau B sama C untuk pengobatannya memang terapi dulu, tapi kalau untuk orang-orang ya sebisa karena B itu vertikal, transfusi darah misalkan ya dihindari untuk transfusinya. Kalau C itu kan juga istilahnya dia penularannya kan dari darah cairan tubuh, jadi juga di ini. Jadi misalnya kalau misalkan transfusi darah, biasanya kan untuk PMI ya dilihat dia punya hepatitis B apa hepatitis B apa C atau enggak gitu. Jadi ya tetap gimana ya, kalau B sama C penularannya kalau kita sentuhan sih enggak masalah gitu loh, asal jangan sampai ada darah yang bersentuhan gitu. Oke. Nggih, baik dokter. Nggih Sobat Hermina, demikian yang sudah dijelaskan Dokter Diksi mengenai penyakit hepatitis. Apakah ada tambahan, Dok? Untuk saat ini cuman ini aja, karena tadi temanya kita adalah kita tidak menunggu, ya berarti sebisa mungkin screening untuk penyakit hepatitis. Nggih dokter. Sobat Hermina dan keluarga Sobat Hermina mengalami keluhan yang sudah dijelaskan oleh Dokter Diksi, silakan monggo konsultasi dengan Dokter Diksi di Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Untuk jadwalnya Dokter Diksi sendiri di Poliklinik Senin dan Rabu setengah 3 sampai pukul 7 malam. Untuk hari Kamis dari jam 5 sore hingga pukul 7 malam, dan hari Minggu nggih Dok. Hari Minggu Dokter Diksi buka praktek pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang. Ngaten nggih Dok. Terima kasih Dokter Diksi atas waktunya. Nggih, salam sehat untuk Sobat Hermina semua yang ada di rumah.